kehadiran-Mu di tengah kami pada malam hari ini sangat kami hormati dan kami kagumi, Roh Kudus. Tidak ada yang lebih kami inginkan selain hadirat-Mu, Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu kami dipulihkan, kami disegarkan, kami mendapatkan iman dan kekuatan baru, Tuhan. Kami mau tanggalkan kekhawatiran kami, ketakutan kami. Kami mau tanggalkan segala beban di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan menggantikannya dengan sukacita dan damai sejahtera yang menguasai hati dan pikiran kami, Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu yang menyucikan dan membenarkan kami, sehingga kami dengan berani menghampiri tahta kasih karunia-Mu, Tuhan. Bukan karena kebenaran kami, tetapi semata-mata karena kasih karunia-Mu, Tuhan. Turunlah pengurapan-Mu atas hamba-Mu, Tuhan, yang karena anugerah dilayakkan untuk berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu. Turunlah pengurapan-Mu atas setiap jemaat, sehingga tidak ada seorang pun yang keluar dari tempat ini tanpa berjumpa secara pribadi dengan Engkau, Tuhan. Berbicaralah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, yang berkuasa di bumi dan di surga, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk saudaraku. Senang sekali kembali bisa melayani di tempat ini. Mari kita lihat sama-sama 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 19. 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 19 saya baca bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih, perhatikan di sini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada kekuatan yang luar biasa di dalam dunia ini. Kekuatan yang hebat, kekuatan yang buruk, kekuatan yang bisa menghancurkan kehidupan banyak orang. Namanya adalah ketakutan. Ketakutan itu merusak hidup banyak orang, merusak hubungan yang seharusnya baik. Ya, bahkan katanya di negeri Cina ada satu raja, saudaraku, saking takutnya tahtanya diganggu, dia bunuh semua keluarganya, pamannya, omnya, enceknya, semua disikat habis. Kenapa? Karena dia khawatir mereka akan menurunkan dia dari tahta. Saudara, ketakutan ini punya kekuatan yang luar biasa, sama seperti iman. Iman itu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Ketika kita percaya, kita meraih apa yang kita percayai. Ketakutan juga memiliki efek yang sama. Apa yang saudara takutkan, saudara, ya seringkali itu akan mendorong saudara ke arah di mana itu terjadi dalam hidup saudara. Itulah sebabnya Tuhan katakan, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Ya, ada orang khawatir, ya khawatir hidupnya susah, akhirnya korupsi. Akhirnya benar-benar jadi susah, saudara. Ya, ada orang yang ngerasa khawatir, nggak dihormati sama mantu, misalnya, ya. Mantunya ditekan terus, akhirnya mantunya benar-benar nggak hormat. Nah, karena apa? Karena ya itu rasa khawatir itu membuat kita mengambil sikap negatif. Ya, ada satu acara di TV yang saya suka, ya kalau lagi kosong waktu, National Geographic. Ya, salah satunya adalah Dog Whisperer. Ya, Dog Whisperer ini adalah seorang yang jago menaklukkan anjing. Sejahat apapun, senakal apapun anjing itu, kalau sama dia takluk. Hebat banget ya.
Dan dia bilang banyak sekali anjing itu galak, saudara, karena takut. Makanya kalau ada anjing, saudara jangan saudara jangan membuat dia takut. Jadi jangan masuk langsung ke teritorinya katanya, saudara. Ya, karena dia akan takut, dia akan nyerang. Ya, jadi anjing-anjing yang ngerasa tidak aman itu menjadi agresif. Nah, orang-orang yang tidak aman pun begitu. Kalau di dalam diri saudara dipenuhi rasa tidak aman, saudara jadi agresif. Coba lihat orangnya yang kelihatannya petantang, petenteng gitu ya, kelihatannya jagoan, takut sebetulnya. Ya, kelihatannya hebat, ngomongnya jagoan. Ya, begitu dipanggil polisi mau mawar 300 kilo. Tahu yang berani mas orang main datang, ya kan jagoan namanya. Ya, betul nggak? Ya, banyak orang itu rasa takut itu membuat kita jadi nyerang gitu. Nah, kalau orang yang nyaman dengan dirinya, dia akan rileks. Sekali lagi, saudara, rasa takut itu dikatakan rasa tidak nyaman, ketakutan. Ya, kita ngerasa, wah ini orang mau jahat. Ya, kami melayani di Kalimantan udah 14 tahun. Salah satu ya dukun yang menjadi pengikut setia itu Bue, kita panggilnya Bue. Kalau orang Kalimantan tuh Bue itu panggilan formal, Bue KJ. Nah, Bue KJ ini dukun yang ditakuti. Saya iseng-iseng ngobrol sama dia, Bue, ya kenapa Bue terima Tuhan Yesus saat itu? Saya ini takut. Kata Bapak Pendeta, saya tuh takut. Jadi kalau ada orang lewat gitu, dia curiga, disantet sebelum. Kenapa? Daripada disantet dulu. Jadi hidupnya selalu takut. Nanti takut anaknya dikerjain, ya cucunya dikerjain. Jadi selalu kalau dia curiga sedikit aja, malam itu orang itu dikerjain sama dia. Belum sadis banget ya Bu. Iya, karena dulu saya belum punya Yesus. Tapi sejak dia terima Yesus, lahir baru, dia bilang, aduh, damai sejahtera. Malah dia bawa kita ke desa-desa di mana dulu dia pernah, ya banyak muridnya di desa-desa lain. Jadi saudaraku, rasa takut itu bisa menggerakkan kita ke arah yang mengerikan sekali. Itulah sebabnya Tuhan bilang, jangan takut, percaya saja. Amin. Tadi kita nyanyi Yesus Raja, Yesus Tuhan. Ini penting kalau kita tahu bahwa Tuhan pegang kontrol di dalam hidup kita, bahwa tidak ada terjadi sesuatu pun tanpa seizin Tuhan, bahwa Tuhan bertahta, Dia berdaulat, Dia memerintah, dan kalau kita ada di dalam tangannya, aman sudah. Maka kita akan rileks. Amin. Ya saudaraku, rasa takutnya biasanya juga karena berpusat pada diri sendiri. Ya, agama-agama yang digerakkan oleh rasa takut. Ya, saudaraku, dewa-dewa disembah. Dewa mana yang paling banyak disembah? Dewa perang, dewa yang jahat, Siwa, dewa Kali kalau di India. Karena mereka takut nanti ngalami musibah, ngalami kutuk bencana, mereka kasih persembahan. Jadi didasarkan pada rasa takut. Kita bukan, kita didasarkan pada rasa kasih. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita, makanya dikatakan kita bisa mengasihi karena apa? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Jadi obat mujarab yang terbaik saudara untuk melepaskan saudara dari ketakutan adalah kasih Allah. Amin. Oh, anak-anak kalau yang saudara bisa lihat bedanya, anak-anak yang terima kasih yang melimpah dari orang tuanya, beda pede. Ya, kenapa? Dia merasa aman, merasa secure. Nah ini penting. Kita harus pertama, ya kita mengerti bahwa kasih Allah itu sudah dilimpahkan sempurna dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Dia sudah membayar harganya dan harganya itu mahal sekali. Darah anaknya sendiri, saudaraku, dikatakan begitu mahalnya darah itu sehingga kita nggak bisa bayar. Itulah sebabnya itu namanya kasih karunia. Itu sudah diberikan. Kalau yang terbaik aja udah diberikan bagi kita, apalagi hal yang remeh-temeh, saudara ya. Orang Sunda bilang remeh-temeh, cek-cek bocek. Artinya dolar letik yang nggak penting-penting. Kita udah kuatir, aduh kumahanya dolar 15.000 terbaik, 16.000 kayak nggak apa-apa. Ya emang kenapa, saudara? Kan combro mah anggar we curah gopek harganya. Ya kan combro urusan yang ya bener ya, saudara. Ya. Batagor
kayak masih goceng kene kok ya. Oh, panicking. Nah ini yang membuat kita gak banyak orang panik. Akhirnya ngambil langkah yang bodoh. Nah, banyak sekali saudara orang digerakkan oleh ketakutan, bukan digerakkan oleh Roh Kudus. Makanya kenapa kita harusnya kalau dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Ya, kekuatan kita adalah hadirat-Mu, kekuatan kita. Betul. Kalau orang yang berada di dalam hadirat Tuhan, merasakan kasih Tuhan pagi-pagi, mau berangkat kerja tahu Bapak mengasihi, Roh Kudus menyertai, saudara akan rileks. Saudara akan ngerasa kenapa harus takut dengan hidup ini. Amin. Saudara, sekali lagi, ketakutan itu kekuatan yang mengerikan. Saya punya tetangga, karena udah mulai berumur, takut nggak fit, ya, dia mulai makan itu sudah, makan multi vitamin, macam-macam. Wah, ada yang nawarin ini dibeli. Wah, ya, saudara tahu ya, penjualan terbesar di Amerika itu sudah suplemen. Ya, dan itu memanfaatkan ketakutan orang. Jadi bisnis terbaik itu memanfaatkan ketakutan orang. Ya, yang kita ditakut-takutin, ya, akhirnya orang beli gitu. Kalau dia ini makan segala macam sampai ada obat cungkok katanya bisa kuat makan. Akhirnya istrinya bilang, saya nyesel sekali. Sudah itu kena ginjalnya, sudah gagal ginjal, malah mati beneran. Ya, itu gagal ginjal, dia bilang saya. Dia bilang, aduh kok. Nah itu, rasa takut akhirnya membuat kita bikin keputusan yang bodoh. Sebaliknya, damai sejahtera, biarlah makanya damai sejahtera memerintah. Amin. Memerintah, menguasai pikiran kita. Ya, ketakutan tidak akan membuat sesuatu lebih baik. Ya, maka Tuhan bilang tidak akan menambah satu hasta saja dari jalanmu, kekhawatiran itu. Tetapi sebaliknya, damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus, iman itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Itulah sebabnya kita harus membangun dari keintiman. Ya, di situ dikatakan barang siapa di dalam Allah, ya, di dalam kasih dia di dalam Allah. Ya, dwell and continues in God, dwell and continues in love. Dalam Amplified Bible, dwell and continues, tinggal diam terus menerus di dalam Tuhan. Amin. Kalau kau tinggal diam terus menerus, salah satunya bisa dengan berbahasa roh. Ya, kalau kita takut batin berbahasa roh. Tapi jangan tutup mata kalau nyetir, saudara. Berbahasa roh bari panona tetap. Ya. Jadi berbahasa roh, tapi ya, saudara itu akan membuat saudara merasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Ya, takut wajar, saudara, kalau kita ngalamin ketakutan. Tapi kalau tinggal terus dalam ketakutan, itu nggak wajar. Ya, orang normal ada ketakut. Tetapi, saudaraku, kalau saudara tinggal terus dalam kekhawatiran, masa apalagi yang namanya paranoid, ya. Suparno, suka paranoid. Jadi orang kalau yang parno begitu, wah, dia mau gembok T12 gitu. Diburu karena terbeda merek kami suruh. Repot masalahnya ini. Ya, wah takut. Nah itu, jadi akhirnya kita nggak menikmati hidup ini. Mau pergi-pergi, ninggalin rumah, wah takut bisa ada yang maling, bisa ada yang ngerampok. Akhirnya tengah mana-mana sebenarnya. Nah itu ngeri banget, hidup seperti itu menyedihkan banget, saya bilang. Ya, saudara cobalah, bahwa Tuhan begitu kasih, dikatakan makanya obat terbaik itu adalah kita mengerti bahwa Allah mengasihi kita. Amin. Allah mengasihi saudara dan saya, saudara. Itu kunci yang luar biasa. Oh, saudara, kasih dikatakan menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. 1 Korintus 13 itu ya. Ya, kasih itu menutupi segala sesuatu, ya, percaya segala sesuatu. Nah, ketika kita merasa dikasihi, malah kita akan optimal. Ya, saya bersyukur punya mertua yang sangat mengasihi saya. Dan juga saya jadi relax. Ya, pada saat saya dulu naksir, istri saya sekarang sudah pindah.
rada siun gitu tak. Ya. Soalnya kan mertua saya itu direktur, gitu ya, bos gede. Saya pakai Honda Bebek tahun 75 gitu. Anu beureum dan cek 70. BMW bebek merah warnanya gitu. Ya, dari jokna yang dia yang setik gitu. Jadi datang ke apel waktu memakai mobil, saya memakai BMW gitu. Parkirnya aja jauh-jauh setik erah ke calon mitohat gitu. Ya, tapi dia memperlakukan saya dengan baik. Dia nggak bilang, man, ya, oh mau ketemu ya, mau ketemu kan, iya silakan masuk. Baik sekali. Saya bersyukur. Itu yang membuat ya ketika saya ya diizinkan menjadi calon suami, waduh, sudah ya, saya janji, wah kalau ini ya saya akan memberi yang terbaik buat mertua saya dan juga istri saya. Kenapa? Karena saya ngerasa dikasihi, ngerasa dihargai. Dan saya bersyukur sampai mereka dipanggil Tuhan, saya betul-betul berusaha memberi yang terbaik buat mereka. Ya sampai mertua saya ini kan majelis di satu gereja, itu teman-temannya sudah penatua, ya penatua di satu. Sampai teman-temannya itu bilang, aduh katanya, Ko Simon bukan apa-apa ini ya. Itu si papi yang diceritain teh Ko Simon itu. Jadi lain juga mantu, Ko Simon siga anak. Ya lebih dari ya selalu seperti bangga gitu dan mencerita saya bersyukur bisa sampai mereka menutup mata bisa kenapa? Karena saya merasa dicintai. Ya nih yang jadi mertua di sininya entah ujian mantu atau jadi gel gitu ya karena itu ngerasa oh nanti gua nggak dihormatin wah nah itu akhirnya kita melakukan kebon nah ini benar-benar nggak dihormatin. Coba kita belajar untuk relax. Kalau saudara kasih itu memberi kepada orang lain, sementara ketakutan itu berpusat pada diri sendiri. Coba kalau saudara relax seperti ini ya, hidup ini menyenangkan loh. Amin. Ya saudara kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya kepada segala sesuatu, saudaraku. Ya semua bisa berakhir, tapi kasih tidak akan berakhir. Ketika saudara merasa dikasihi, ya saudaraku, maka saudaraku kita bisa optimal. Ya teman-teman kami yang pelayanan di Eropa sekarang, itu sekarang lagi menua, kayak di Belanda, di Jerman, ya. Ya teman-teman yang pelayanan di Belanda sekarang berapa? Ya dulu jemaatnya 30, sekarang 200. Kenapa? Pengungsi. Jadi pengungsi yang dari Suriah, yang dari Afghanistan itu masuk. Nah, mereka bisa dua. Satu menganggap bahwa ini bahaya, ya. Mereka bisa menganggap ini bahaya, tapi ada orang yang berpikir lain, ini tuaya, ini jiwa-jiwa. Mereka bisa dimenangkan di Afghanistan, mereka tidak bisa dimenangkan, saudaraku, ya di negara-negara seperti itu. Tetapi ketika mereka masuk Jerman, mereka masuk Belanda, mereka diinjili, mereka terima Yesus, mereka dimenangkan. Makanya sekarang dikirim juga dari sini Injil yang bisa berbahasa Arab. Kenapa? Itu tuaya. Ketika saya pelayanan di Papua, di Timika, kita masuk ke daerah transmigrasi. Orang-orang bilang ngapain? Ya, mereka bilang ini ijonisasi segala macam. Salah sebenarnya. Mereka meninggalkan kampungnya, masuk ke Papua. Mereka ini tuayan. Kita masuk, beritakan Injil, muridkan mereka. Kita menangin banyak orang. Ya. Dari kantong-kantong transmigran. Nah ini pola pikirnya. Kalau saudara paranoid, ya, akhirnya kita ngambil langkah yang bodoh. Tapi kalau kita melihatnya dengan kacamata ilahi, ini tuayanya. Ya, mereka diperlakukan dengan baik akan jadi teroris, sudah. Tapi kalau mereka ngerasa, ya itu ya mereka ngerasa, akhirnya mereka membentuk kelompok sendiri dan terbentuk jadi teroris. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pola pikir ini penting. Ya, kalau kita merasa dikasih, kita akan mudah mengasihi, mudah memberi pengampunan. Amin. Amin. Makanya terimalah kasih Bapa setiap hari. Karena ketika kita menerima kasih Bapa dengan membaca firman Tuhan, ya dengan merenungkan firman Tuhan, kita memasukkan kasih Allah itu mengalir dalam diri kita, sehingga dikatakan kita bisa menjadi alat kasih Tuhan. Ada orang-orang yang kelihatannya, saudaraku, kelihatannya nggak perlu apa-apa, nggak perlu apa-apa kelihatan, tetapi sebetulnya mereka perlu kasih Allah. Saya ingat lagi pelayanan ke Manado, ya, ada anak rohani saya bilang, kok ada pengusaha saya.
anak muda, pengusaha muda yang lagi sukses gitu di Manado. Proyeknya ratusan miliar triliun, dia bikin jembatan, bikin jalan, proyek-proyek besar di Halmahera, di Ternate, ya. Temennya bilang paling susah, nggak mau diinjilin, susah, dibawain pendeta ditolak. Nah temen ini punya hati, ngedoain, kelihatannya sombong sekali gitu. Nah itu kadang-kadang kita ngeliat orang hanya dari luar ya, tapi temennya nih tahu, saya tahu ini orang perlu Tuhan, makanya dia doain terus. Nah begitu saya mau datang dia ingat, oh oke, Pak Simon mau datang, dia bilang, oh saya mau datang dari Bandung, pendeta, pengusaha gitu. Untung Pak Simon jaketnya dua sudah begini. Jaket pendeta, jaket pengusaha yang mau di Bandung ya. Bisa ada kantau nanti, boleh ketemu ya. Kalau kantau mau ketemu sudah, pendeta mau ya. Jadi kita ketemu lagi, saya bilang oke, breakfast saja. Malam saya berdoa buat dia, terus berdoa. Saya bilang ya ini orang perlu Tuhan. Ternyata nggak perlu apa-apa, dia super kaya, bisnisnya hebat sekali. Tapi ya ketika makan pagi ngobrol, terus semalam saya berdoa buat dia, jadi hati udah mantap. Ya, lagi ngobrol begitu, ini kuat sekali. Langsung saudaraku nggak pakai intro, langsung masuk ref. Ya, lagi makan, udah nggak pakai intro lagi, langsung masuk ref. Ya. Dia bilang, kamu ya udah ngobrol dikit ya, sedikit. Saya bilang, maaf ya, kamu mau tanya saya, kamu kalau Tuhan panggil hari ini, kamu udah siap loh? Sudah aku lagi makan ya, ngurut roti menekan, suka tarik ngamuk sudah, nggak bisa berhenti. Terus dia matanya berkaca-kaca gitu, nangis. Wah, saya terus berkata, kenapa? Kok tahu? Nggak, saya nggak tahu apa-apa sih. Cuma saya nanya, kalau kamu mati sekarang siap nggak? Kan gitu kok, saya minggu lalu baru itu jantung saya kayak ada yang nggak beres. Saya nggak bilang sama istri saya, kayak ada yang nggak lemes, sakit sekali. Diam-diam dicek ke dokter, dokter saya nggak tahu, tapi ini kamu bisa jantung kamu tiba-tiba pep. Wah, takut sekali dia. Dia bilang saya, jadi begitu saya tanya, kalau kamu mati hari ini, wah baik ya sudah. Jadi ya saya bilang, kamu bisa besok lusa mati. Jangan main-main dengan hidup kamu. Semua yang kamu dapatkan nggak ada artinya, tinggal 2 kali 1 nanti selesai. Hidup kami, wah dia pada itu saya injili, dia terima Yesus, puji Tuhan. Ya, saya bilang hari, bawa istrimu, bawa anakmu. Saya mau khotbah di satu gereja, GBI sana, datang gereja. Itu pertama kali dia. Udah lama nggak ketemu. Nah, 1 tahun kemudian saya datang lagi, istrinya bikin pesta. Dia dengar saya mau datang lagi, istrinya. Jadi saya datang ke Manado, dijemput, saudaraku bawa ke rumah itu. Kalau dari bandara, rumah paling gede di situ, ya besar sekali. Istrinya ngomong, Pak, terima kasih. Kenapa? Di pesta itu, bawa ke restoran, udang segede piring, penting segede piring, jadi lapar banget. Ya, kepiting wah, masak dabu-dabu ya, sambal wah udah keluar. Lalu saya bilang, ini kenapa nih bisa pesta begini? Pak, saya mau cerita, sebetulnya kami tuh hampir cerai pada saat itu. Coba lihat, ada banyak hal yang ya kita nggak dengar. Kita tuh udah hampir cerai. Suami saya pagi itu udah mutusin mau bikin panti pijet paling gede di Manado. Sudah studi banding ke Jakarta. Studi banding di Alexis. Yang sekarang ditutup sama Anies. Udah studi banding berapa kali dia di situ. Dia bilang, gua pengen bikin lebih gede daripada itu. Karena dia punya duit. Dia mau bikin Alexis versi Manado. Dia bilang, kalau lu bikin hari ini juga percaya. Dia bersyukur ketika dia ketemu saya lagi. Ya, cuma dia batalin. Saudara, kita nggak tahu. Ya, ada orang yang seakan-akan nggak perlu apa-apa. Tetapi kita kan kasih Kristus, selesai.
Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Setiap saya kalau ke Manado di Manado, Pak Simon harus datang ke rumah saya. Ya. Jadi ada komsel sekarang di rumah. Ada komsel. Wah, saya senang sekali. Ya, itulah banyak orang yang sekarang kan nggak perlu apa-apa. Banyak orang perlu, percayalah. Jadi sudah nggak perlu takut beritain Injil. Karena Injil ini kekuatan Allah yang menyelamatkan dan bisa ngubahin hidup orang selama-lamanya. Amin. Ya, Injil itu satu-satunya berita yang bisa mengubahkan orang selama-lamanya. Kenapa kita harus takut? Kita memberi sesuatu yang nggak bisa diberi oleh orang lain, saudara. Saudara kasih nasihat bisa, ya. Saudara kasih uang, besok lusa habis. Tapi saudara kasih Yesus, ngubah hidup dia selama-lamanya. Jadi saya nggak kadang-kadang aneh kalau lihat orang takut buat nginjil. Buat saya, saya punya sesuatu yang begitu luar biasa, yang saya harus tawarkan kepada semua orang. Ya, makanya nggak tahan mulut ini untuk selalu cerita tentang kasih Kristus, ya, tentang karya Kristus. Betul, saudaraku. Nah, rasa takut inilah yang membuat kita nggak ngelakuin apa-apa, saudara. Takut repot, ya, betul nggak? Makanya kan ketika ada itu ya, seperti itu ya, orang Samaria yang baik hati itu, lihat orang takut kalau nolongin repot, kan ngerepotin. Nah, itu sebabnya kenapa kita nggak ngalamin mujizat gitu, nggak ngalamin breakthrough, nggak ngalamin terus. Setelah rasa takut rusak, tetapi iman dan kasih Allah itu, saudaraku, membawa kita dalam satu kehidupan yang luar biasa. 1 Korintus 14 ayat 1. 1 Korintus 14 ayat 1. Perhatikan baik-baik. Ini menarik, saudara, ya, karena 1 Korintus itu, saudaraku, 12 tentang karunia, 14 tentang karunia, tetapi di tengah-tengah itu bicara tentang kasih. 1 Korintus 13. 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Jadi di sini dikatakan kerjalah, eagerly and pursue, and seek, kejar sungguh-sungguh kasih itu. Ya, karena kalau sudah mengejar kasih itu, saudaraku, ya, maka saudaraku, semua yang baik akan terjadi di dalam hidup saudara. Amin. Jadi bukan kejar karunia, yang dikejar itu kasih. Kenapa saya pengen berkarunia? Supaya kasih Kristus bisa dirasakan oleh orang lain. Ya, kalau kita pergi misi, kita perlu berkarunia, karunia kesembuhan misalnya. Ya, kenapa? Bukan supaya wah hebat, wow hamba Tuhan luar biasa, ya, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Ya, tidak, saudaraku. Kita pengen berkarunia supaya orang yang datang jauh-jauh naik perahu 7 jam, ada yang, saudaraku, ya, naik perahu 10 jam buat supaya sampai. Mereka perlu kasih Tuhan. Saya berdoa kalau mau pergi misi Tuhan, orang diberi kuasa supaya mereka datang digendong pulang jalan sendiri. Dan kita ngalamin ini. Makanya kalau kasih melimpah, kita nggak takut. Kadang-kadang kalau saya waduh, ya, tindakan iman yang kita lakukan itu, saudara, kadang-kadang kalau dipikir balik, waduh, wani-wani saya dulu. Ya, tetapi saudara, ketika kita tahu kasih Allah, makanya dalam kasih tidak ada ketakutan. Nggak takut. Ya, orang lumpuh suruh jalan, tongkatnya lemparin. Langsung jalan. Ya. Kamu nari dalam nama Yesus, langsung dia nari. Wah, gitu ya. Orang Papua tuh kalau udah nari, yang lain lihat, wah lari ke depan. Saya kok begitu. Amun tuh nari kemana? Suruh lepas tongkat nggak berat kemana? Kan malu. Oh nggak ada malu, sungguh saya nggak ngerasa malu sama sekali. Pulet aja gitu, rasa ada sesuatu yang luar biasa, ada kasih melimpah, ada belas kasihan ilahi, lihat dia gitu. Ya, lihat orang-orang yang datang sakit jauh-jauh, itu ketakutan. Nah, itu kadang-kadang ketakutan membuat kita tidak maksimal. Ya, makanya saudaraku, minta supaya Roh Tuhan menggantikan ketakutan itu dengan kasih yang dari Tuhan. Amin. Ya. Senin kemarin saya baru ya bersyukur ada customer yang udah
udah nggak bayar hampir setahun. Jarang sekali saya kredit macet begini. Ya udah pada bayarnya telat, ini bayar setahun. Ada perusahaan lain ngajak kita pilotin aja kok, kirim surat minta pilotin apa digugat gitu di pengadilan. Cuman saya nggak damai sejahtera. Jadi saya bilang oke, kasih saya waktu. Karena kalau buat pilotin harus 2 perusahaan. Ya, 2 perusahaan bersama, nggak boleh satu. Pilotin aja, ini orang udah nggak bayar. Kok saya berdoa, Tuhan, saya lepaskan. Ya kasih Tuhan, pengampunan. Ya. Saya bilang Tuhan, saya perlu duit ini karena buat bayar ke supplier. Lumayan besar. Tetapi saya coba praktekin. Saya bikin surat dengan hormat, ya, mengingat hubungan kita yang udah sekian lama. Saya bilang saya nggak berniat loh untuk membangkrutkan, mempilotkan Anda. Tapi saya udah ada nih, saya ingin ngajak ke sini. Saya mohon dengan hormat orang diberesin baik-baik. Saya doain dalam nama Tuhan. Tuhan jamah hati. Kirim di email sama dikirim surat tercatat itu sebagai bukti. Ya, berapa sepanjang Jumat, ya kan saya kirim Jumat, 1 minggu saya berdoa. Kalau pelayanan ingat dulu hutang cara saya. Itu ingat ada damai sejahtera, gitu ya. Saja tenang. Puji Tuhan, begitu Senin tuh dapat email balasan. Ya, saya berdoa Tuhan, pokoknya Sabtu Minggu mana ke makan ingat bayar hutang, ke sare ingat bayar hutang. Ya. Nama Tuhan Yesus, bisikan hutang bayar. Yang mereka Tuhan mengingatkan. Betul. Senin, saya dapat email. Terima kasih untuk kesabarannya. Giro bisa diambil. Ya, nah, itu saya kirim orang dibukain lunas dibayar. Amin, kasih tepuk tangan. Bisa pakai debt collector, gini orang. Itu gaya dunia nih. Tapi saya belajar untuk ikut pimpinan roh. Ya kadang anak Tuhan yang lebih sadis dari bukan anak Tuhan. Ini yang menyebabkan kenapa tidak ada kesaksian dan kita tidak mengalami mujizat. Ya saudara belajar ya. Saya bilang Tuhan ini duit Tuhan loh. Ini perusahaan kan Tuhan percayakan saya punya pabrik, saya punya perusahaan untuk menghidupi banyak orang. Panti narkoba, pelayanan desa, panti asuhan, hamba-hamba Tuhan yang di desa. Saya bilang Tuhan, aku percaya Kau tidak izinkan 1 rupiah pun ya diambil sama orang yang nggak punya. Jadi relax aja. Makanya kalau saudara percaya kasih Tuhan, saudara akan relax. Amin. Nah itulah yang dinamakan perhentian. Ya, rasa nyaman, perhentian. Kenapa? Karena di dalam kasih Allah, saudaraku, maka saudara akan melihat kebaikan Tuhan. Makanya tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu. Ya. Nah itu, kita ngerasa tenang, Gak usah khawatir, ekonomi apalagi, jangan khawatir. Gak bilang burung aja dipiara kok. Artinya apa? Kerajaan surga gak pernah krisis. Ya kalau di sini kan krisis bentuk wah ya. Tapi kerajaan surga gak pernah krisis, saudara. Yang penting sudah connect ke kerajaan surga, beres sudah. Makanya partnership, katakan bersekutu itu partnership sebenarnya. Communion. Ya, communion itu artinya partnership. Berjalan bersama-sama. Kalau saudara join misalnya nih, ya, kenapa banyak perusahaan pengen join sama konglomerat? Kenapa? Karena dia punya kekuatan yang besar. Kalau zaman dulu malah pengen joinnya sama jenderal, gitu saudara ya. Pengen joinnya sama anak presiden, supaya perusahaannya kredit gampang, betul nggak? Ya, nggak ada yang ganggu. Nah, saudara tahu kita ini partnership dengan raja segala raja, tuan segala tuan, yang berkuasa, yang memerintah, yang berdaulat. Yesus Kristus namanya, itu menyertai saudara dan saya. Makanya saudara akan relax. Sekali lagi, orang yang mengerti hidupnya akan relax. Dengan cara yang ajaib, kebutuhan, ya, dengan cara yang ajaib. Ya, saya sudah banyak ceritain kan. Mungkin ke rumah saya 1 miliar cash diantar lagi gitu. Ya, untuk misi kan kalau ya apalagi buat pekerjaan Tuhan ya, proyeknya Tuhan itu luar biasa.
Nggak usah khawatir, dong, punya Tuhan kok, bukan proyek saya kok. Nah, proyeknya Tuhan kok. Ya, kita juga udah mulai di Cimindi nih sudah ya, sebulan. Ya, saya senang sekali. Waduh, tempat bagus banget. Itu tulip fair, bisa muat 500 orang. Gratis, ditawarin pakai aja. Karena ada jemaat-jemaat dimenangkan di sana, kita bikin komsel. Pakai angkot, 3 angkot, 4 angkot ke Pasir Koja, kan ngapain? Ya, 4 angkot, kadang 5 angkot nggak cocok. Batu Imam Mercy nggak jadi 5 angkot gitu banyak. Tapi saya senang, saudara. Wah, jemaat yang militan, hujan badai datang, saudara. Nah, kadang-kadang kita hanya mengukurkan di bawah, wah mobil tidak. Yang gini-gini saya suka, saudara. Ya, kita ada misalnya pelatihan misi, ada revive, ada pelatihan firman Allah. Yang gini datang hujan badai. Makanya saya suka. Tuhan kasih tempatnya, kasihan mereka nggak usah datang ke Pasir Koja, udah aja di daerah sini. Pergi misi bareng, datang ngobrol. Oh, Paulus, pabriknya di mana? Di Cimindi. Oh iya. Kantor di Cimindi juga. Oh iya. Dipakai ibadah kan? Karena di kantor yang di Wastu Kencana, jadi dipakai ibadah. Sama yang di dia punya hotel tulip yang di Dursasana situ juga ya, di daerah situ juga dipakai di ibadah. Oh dipakai Mas Simon, dipakai pagi sama Isa Masih karena dia penaklukan. Sore, oh nggak dipakai. Kenapa? Mas Simon mau pakai, silahkan. Tapi saya nggak kasih ke siapapun yang lagi. Atau kalau Mas Simon mau pakai, silahkan. Karena orangnya apik banget. Apik. Kamar mandi di juga hotel bintang 5. Sengit. Makanya jadi, aduh ya pokoknya saya bilang kita bawa OB khusus. Orang datang bersih, keluar bersih. Tong merah tuh, ya. Rapi. Nah, diberi gratis tuh tong sebenarnya gitu ya. Kalau kita bawa OB ya, khusus pokoknya bersihan, can bersih tuh menang balik. Nah, pokoknya naik. Terus sekarang udah mulai ibadah, lumayan lah, hampir 100 lagi ya, pembukaan sama saya 200 orang lah. Sekarang sekitar 100 lagi. Semua santai aja. Kalau Tuhan yang sediain, caranya aja. Bisnis apalagi gampang, bener. Percaya sama saya, gampang. Saya sedang lagi mendoakan satu proyek besar, sudah. Proyek apa? Kapas. Ya, saya lihat di Sumba itu sudah, di Sumba itu kapas terbaik di Indonesia tuh di Sumba. Indonesia 99,7% import kapasnya. Cuma 0,3% nanam sendiri. Sedih banget sih. Ya saya bilang kenapa kita nggak tanam? Kayak survei begitu ya. Wah ternyata di Sumba. Ternyata ketemu dengan koko saya, dengan timnya. Kami punya pelayanan di Sumba. Bagus, berapa orang? Ratusan orang. PNS segala macam. Itu anak PA kita. Wow, saya bilang, oke, kita bikin proyek Sumba. Proyek kapas di Sumba. Kita impor $2 miliar per tahun. Tong loba 10% nih. Ya, 200 juta. Itu Sumba langsung makmur kabeh. Tapi kita mikir misi, atau tiba-tiba juga hirah. Nyala dalam hati saya. Ya, puji Tuhan. Saya akan berangkat ke Sumba nanti. Mulai siap. Oh, ada pabriknya di sana tapi bangkrut. Gampang, take over sama saya. Pabrik bangkrut. Ada berapa ratus hektar, kita akan ambil alih. Ya teman-teman yang kata, oke. Pabrik nenek hari besok-besok itu. Pabrik tekstil. Mas Simon, saya dengar mau ikut pelayanan misi buat Sumba. Ya, kieu we kok. Pokoknya aya sabaraha we katun di dinya ku oe dibayar cash. Mah. Ya, udah ada yang belinya. Pokoknya sabaraha we kok semuanya kirim ku oe dibayar cash langsung. Kalau buat pelayanan, buat misi, wah, mungkin besok saya mau ke sana ke pabrik mau lihat intinya ya. Dia punya lab lengkap segala macam. Waduh, ajaib. Baru satu orang. Kok pakai seberat sapoe 20 ton sapoe. Berarti sebulan 600 ton. Baru satu pabrik. Yang lain lagi datang juga. Kasih Bang. Kadang-kadangnya kita pelayanan misi ya. Sok kaweh teh kabeh. Nanya canakan geus loba nu minta. Saya kalau lihat Tuhan kerjanya. Makanya gairah gitu. Tahun depan saya pulang kali
Sumba, Pulau Kapas pertama di Indonesia. Ini kan sesuai dengan proyeknya Jokowi. Ya, apa yang Jokowi lakukan kan? Ngurangi impor. Kedua apa? Banyak ya padat karya supaya banyak orang. Ya, sesuai dengan proyeknya Jokowi. Luar biasa. Ya itu, saudara. Ada kehidupan, saya nggak saya tengah. Saya percaya kalau Tuhan yang nyuruh pasti jadi. Pasti jadi. Sudah kelihatan. Ada satu lagi, nanti ketemu lagi juga pengusaha. Oh, saya bagian kredit mikro, itu biasa. Rupanya dia punya garmen, sudah biasa main sama BRI, BNI. Gampang kok, kredit mikro, saya ditawarin ratusan M. Nanti saya ngurusin yang itu. Wah, datang orang. Itulah kalau Tuhan. Saudara, kalau kasih melimpah, maka segala hal terjadi. Emang ini tinggalin aja. Kita sibuk ngurusnya kecil-kecil, khawatir yang nggak perlu. Itu mereka hidup kita nggak pernah ngalamin sesuatu yang luar biasa. Ya, nah, kerasa saya ini udah 56 kan. Emang pasti juga 45. Dimakan ya tetes kayak gini ya. Dimakan udah 2/3 saya jalani hidup saya. Benar nggak? Seperti lu deh, paling makin. Anggapin 80 ini ya. 80 sepertiga lagi. Saya mau sepertiga itu berkarya besar. Hanya sekedarnya jalan yang begitu enggak. Saya bilang sama Ko David juga ya, saya punya partner Fit. Ya, kita isi sepertiga ini dengan sesuatu yang dampaknya buat Indonesia. Saudara, kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Amin. Ketakutan membuat saudara kehilangan segala sesuatu. Tetapi kasih, damai, sejahtera, dan sukacita dari Tuhan itu akan membuat saudara ngalamin kebaikan. Terakhir saudara, ini tahun kan Ayintek katanya saudara ya, 5, 7, 7, 9. Ya, 9 itu katanya new beginning, permulaan baru. Nah, Tuhan sedang memuat sesuatu yang baru ke depan. Makanya saya bilang, kudu bisnis baru gitu. Nah, baru. Ya, saya bilang bisnis, kenapa? Supaya kalau dibilang pelayanan, santai. Saya bilang sama orang-orang ini, kita ini bisnis. Saya mau bisnis ini. Ya, supaya nanti mereka yayasan misi itu punya dana buat pelayanan. Ya, new beginning, sesuatu yang baru. Ya, bagi para pengusaha di sini yang terus nggak maju, Tuhan mau bikin sesuatu yang baru dalam hidup saudara. Amin. Ada bisnis baru, ada peluang-peluang baru yang nggak kebayang. Anak Tuhan kalau nangkep itu, kau berada dalam rencana Tuhan, aku akan meraih bisnis ini. New beginning, brand new, betul-betul baru. Atau yang lama Tuhan ubahkan sehingga menjadi luar biasa, menjadi baru. Siapkan diri kita. Jangan isi dengan ketakutan. Wah, takut pemilu. Wah, naon, percaya. Mau rame, cik saya mah. Ya, pemilu tahun depan, mau rame. Menangnya gampang. Sok dicatat omongan pasti bang ya. Gampang, mau rame juga kamari, mau rame. Peseru, ya mah rame. Rame. Nggak kacir ya mah, rame. Very easy. Makanya kenapa saya pengen bikin proyek-proyek yang ke arah Indonesia Timur. Ya Pak Jokowi udah bikin tol laut. Masalahnya apa? Dulu kenapa proyek ini nggak jalan? Dulu ADPEC yang bikin juga. Kenapa nggak jalan? Bawa hadiahnya mahal. Sekarang ada tol laut ya. Jokowi bawa barang dari Jawa ke NTT, pulangnya kosong. Kenapa? Karena nggak ada barang. Sekarang kalau saya bikin kapal, pulangnya isi. Wah, bolak-balik kan? Saya bilang ini proyek nggak main-main, satu pulau. Setelah itu saya mau seluruh NTT. Nah, catat ya, saudara ya. Saya berharap nih ini terjadi. Jadi new beginning Tuhan mau buat sama kita. Ayo anak-anak muda pikir tuh gede-gede. Lokal main game berjam-jam. Otak tanggepin game. Mutu gitu-gitu. Ya, coba isi dengan sesuatu. Wow, aku mau bikin sejarah. Bisnis baru. Ya, saya kadang-kadang kaget dengan bisnis sekarang loh. Ya, saya punya calon mantu saat ini, ya. Bisnisnya apa sih? Nyewain baju, ya. Buat kalau di Jakarta tuh kan pada selebritis, ya, orang-orang yang kerja di IM, di perusahaan-perusahaannya. Itu sudah nyewa baju sampai ke atas, nyewa.
Jadi nu gimmick teh lain meuli nyewa. Bener, ternyata hebat sekali. Betul, mereka pakai gedung di Kuningan, ya, daerah Sudirman, segitiga emas gitu. Itu sudah kepung. Ya orang pakai Hermes, makanan lain boga sorangan nyewa. Ya artis-artis yang pakai Louis Vuitton nyewa lain meuli. Ternyata bisnis penyewaan gini. Itu bisnis kayak hidupnya. Kan nggak kebayang dulu betul. Ya, Jakarta, Surabaya, bukan. Kayak gini-gini sih. Ada banyak Tuhan akan kasih peluang-peluang. Dan anak-anak Tuhan yang di dalamnya dan terlibat dengan proyek Tuhan, saudara akan ngalamin, ya, tua yang besar di tengah kekeringan. Seperti Ishak. Ya, walaupun kering, walaupun ekonomi seakan-akan goncang, engkau tetap menuai. Dan Tuhan terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Makanya berada dalam kehendak Tuhan. Tuhan memberkati.